Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Untuk mendorong para ASN di lingkungan Balai Kota Bandung menggunakan angkutan umum dan lingkungan bebas polusi, pemerintah Kota Bandung terapkan hari bebas kendaraan atau Friday Car Free setiap hari Jumat. Beginilah suasana perkantoran Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana pada Jumat siang tadi. Seluruh kawasan yang biasa digunakan parkir kendaraan dinas maupun pribadi, saat ini tidak diperbolehkan parkir atau masuk area Balai Kota. Setelah kawasan Braga bebas kendaraan setiap akhir pekan, program serupa juga diterapkan di lingkungan perkantoran Balai Kota Bandung khusus setiap hari Jumat. Semua jenis kendaraan bermesin baik roda 2 maupun roda 4 tidak boleh masuk ke Balai Kota dan perkantoran dinas di Jalan Cianjur. Dalam penerapannya, bagian umum Pemkot dan Dinas Perhubungan Kota Bandung tengah mempersiapkan baik rambu serta aturan. Selain itu, mempersiapkan halte bagi ASN yang akan menggunakan kendaraan dinas yang telah disediakan. Ya, pimpinan OPD yang ada di Balai Kota juga di Jalan Cianjur. Nah, beberapa kali rapat itu disiapkan, disepakati mulai kita hari Jumat ini. Nah, itu juga sudah diinformasikan, kita sudah melakukan pendataan ya, jumlah kendaraan mobil ada berapa, jumlah sepeda motor ada berapa, kemudian juga dari semua ASN ini kita informasikan ada melakukan pengisian Google Sheet ya untuk melihat lokasi rumah, kemudian minat atau nanti kalau dalam berlakukan Friday Car Free ini akan menggunakan apa gitu ya. Jumatnya Friday Car Free, ya Sabtunya malam Sabtunya kita nutup Braga, Minggunya CFD ya ada 2 dan Monju. Jadi dalam hal ini disub siap ya untuk mengamankan dan mengerjakan perintah pimpinan. Sebagai informasi, setiap harinya ada sekitar 1.200 aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN yang berkantor di sini. Ditambah dengan 900 kendaraan roda 2 terparkir di area Balai Kota. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Pewarta Balai Kota Bandung gelar Jumat Berkah lewat kegiatan berbagi makanan di kawasan Jalan Merdeka kepada para pengendara motor, terutama ojek online yang melintas. Jurnalis Kota Bandung yang tergabung dalam Pewarta Balai Kota Bandung atau PBB menggelar aksi Jumat Berkah lewat bagi-bagi makanan gratis. Kegiatan yang dilakukan di kawasan Jalan Merdeka Bandung tersebut menyasar para pengguna jalan, terutama ojek online. Jumat Berkah merupakan salah satu program yang rutin dilakukan PBB atau jurnalis yang melakukan peliputan di wilayah pemerintahan Kota Bandung. Sekretaris PBB Rahmat Kurniawan mengatakan, Jumat Berkah merupakan kegiatan lanjutan yang pernah digelar sebelumnya. Sasarannya merupakan mereka yang membutuhkan. Program tersebut juga digulirkan dari anggaran para jurnalis serta donatur yang menyisihkan sebagian pendapatannya. Jadi Jumat Berkah ini kami dari wartawan Balai Kota Bandung PBB kembali menggelar Jumat Berkah ya. Biasanya kami berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan berupa nasi paket nasi dan minuman. Kami rencanakan ini akan berjalan rutin karena sebelumnya juga pernah. Selain Jumat Berkah ini kan kalau kegiatan sosial kami juga banyak, kemarin di hari puasa kita juga berbagi sama anak yatim piatu. Lebih jauh, ia juga menambahkan PBB tidak hanya menggelar program Jumat Berkah, namun juga aksi sosial lainnya seperti sebelumnya menggelar acara berbagi pada bulan Ramadan silam. Dengan harapan aksi tersebut dapat terus berlanjut dan membawa berkah serta manfaat bagi orang banyak. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Berita Inspira melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pelepasan kloter pertama calon jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 1445 Hijriah tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan pelepasan jemaah haji di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di kloter pertama sedikitnya ada 430 calon jemaah haji yang diberangkatkan pada kloter pertama dari Kabupaten Bandung atau kloter kelima KJT. Total ada 2.955 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung yang akan diberangkatkan pada musim haji 2024. Adapun teknis pemberangkatan calon jemaah haji terbagi dalam 7 kloter, di mana kloter pertama diberangkatkan pada 15 Mei 2024. Para jemaah haji asal Kabupaten Bandung, kloter pertama atau kloter 5 KJT ya, yang saat ini Kabupaten Bandung sudah mulai menempati embarkasi Indramayu dan penerbangannya di Kertajati. Sejumlah 432 orang, tambah 8 orang yang tentunya mudah-mudahan kita doakan semoga sehat, lancar dalam perjalanannya, bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan kembali lagi ke Kabupaten Bandung dengan mendapatkan gelar haji yang mabrur dan mabrur. Tentunya 7 kloter ini akan selesai di bulan Juni 2024 secara bertahap, dan saya ucapkan terima kasih kepada Lanut Sulaiman dan juga Pak Kemenag Kabupaten Bandung dan juga KBRU yang tentunya bisa mengawal para calon jemaah haji. Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Bandung menghimbau kepada seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung agar mentaati petugas haji saat melaksanakan haji di Tanah Suci. Mengingat cuaca di Arab Saudi mencapai 50 derajat Celcius, maka dari itu para calon jemaah haji agar menjaga kondisi badan saat pelaksanaan haji. Mengingat tahun ini informasi yang kami terima itu cuaca panas antara 48-50 derajat Celcius, maka berharap para jemaah haji yang berangkat tahun ini mempersiapkan diri fisik, terutama fisik mereka agar dijaga, jangan minum air dingin, jam-jam dingin, biar air jam-jam yang natural saja, karena itu akan berpengaruh kepada tenggorokan sehingga akan menimbulkan sakit tenggorokan ispa. Yang kedua juga kami sampaikan jangan sampai berani melepas gelang, itu aja, karena gelang adalah identitas jamaah haji selama di Mekah. Tidak ada identitas yang lain yang dipegang kecuali gelang. Makanya kalau jamaah haji tersesat di Mekah yang menunjukkan saja gelangnya, nanti akan scan barcode oleh petugas yang berkeliaran di sekitar Masjidil Haram. Mereka akan mengantarkan ke hotel jika jamaah tersesat. Para calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung ini diberangkatkan dari Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna membuka secara simbolis kick-off penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025 di Soreang, Kabupaten Bandung. Dengan mengusung tagline PPDB Bedas Calakan, cerdas, aktif dalam melanjutkan. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Dadang Supriyatna secara simbolis membuka kick-off penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025. Dengan mengusung tagline PPDB Bedas Calakan, cerdas, aktif dalam melanjutkan, Bupati Bandung menegaskan proses PPDB tahun ini berjalan transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi semangat pemerataan. Dalam PPDB tahun ini pun Bupati Bandung beserta Forkopimda dan Saber Pungli melakukan penandatanganan komitmen dukungan agar proses PPDB berjalan secara lancar tanpa ada masalah. Kick-off dalam rangka PPDB tahun ajaran 2024-2025 yang dihadiri oleh semua Forkopimda dan juga para pengawas dan pendidik dan juga kepala sekolah serta abdesi dan juga para camat ya dari wilayah. Artinya kalau berdasarkan laporan dari disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan bahwa ketersediaan daya tampung untuk anak didik kita insya Allah untuk TK, SD, dan SMP relatif aman. Semuanya bisa tertampung, tetapi yang menjadi kendala kami masih menghitung kalau lulusan atau existing dari lulusan SMP
yang tentunya akan melanjutkan ke SLTA. Apakah sekolahnya di sekitaran yang ada SLTA atau di pesantren dan sebagainya atau seperti bagaimana, nanti kita lihat perkembangan 2 minggu ke depan. Nah, sehingga kalau toh misalkan ternyata masih ada dan membutuhkan sarana prasarana pendidikan, nanti kami akan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat apakah akan dilakukan penerimaan kelas jauh atau seperti apa, sehingga tidak ada anak-anak didik kita yang tidak melanjutkan sekolahnya. Ditambahkannya, Bupati Bandung pun menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bandung agar melakukan pendaftaran anak-anaknya melalui prosedur yang sesuai dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan. Ratusan pedagang Pasar Proklamasi Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tidak serius merelokasi para pedagang. Pasalnya masih banyak pedagang yang dibiarkan berjualan di pasar lama dan tetap bisa beraktivitas. Ratusan pedagang Pasar Proklamasi Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat ini berkumpul di lokasi kantor manajemen pasar. Sebagian dari mereka memilih tidak berjualan dan melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah setempat yang dianggap tidak serius melakukan relokasi pedagang dari pasar lama ke Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Menurut pedagang, masih banyak pedagang yang dibiarkan berjualan di pasar lama dan tetap bisa beraktivitas. Padahal, pemerintah telah berjanji akan melakukan relokasi terhadap seluruh pedagang. Imbasnya, para pedagang mengaku omset penjualan di pasar baru masih sepi dari pembeli. Bahkan, para pedagang yang sudah direlokasi mulai kembali ke pasar lama dan sebagian sudah tidak berjualan. Tak hanya itu, mereka pun mengeluhkan sulitnya membayar harga kios karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pedagang dengan pemerintah. Untuk itu, pedagang pun meminta Bupati Karawang turun tangan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pedagang saat ini. Jadi sebenarnya tuntutan warga itu hanyalah sekarang ya, yang sekarang tuntutan warga itu adalah hanya masalah relokasi. Kami dipaksa pindah ke sini dari tanah Pemda ke tanah Pemda kembali. Kami merasa bahwa tanah ini, kami menempati ke sini ini tidak tahu urusan dengan PT PIM. Saya tidak tahu adanya PT PIM. PT PIM itu anggapan kami hanya merupakan developer, bukan pengusaha sekaligus pemilik pasar. Anggap kami itu PT PIM itu adalah developer sebagai pembangun. Nantinya yang akan dibayar oleh Pemda, menganggap kami begitu. Makanya kami dipindahkan ke sini secara relokasi. Pembayarannya sekarang mahal, mahal. Untuk ukuran kios yang ini aja, sekarang ada yang berbeda-beda. Itu yang jadi permasalahan. Tidak ditentukan. Jadi misalnya sekarang kios yang ukuran 3 kali 5, ada yang 3 kali 3, itu udah beda-beda. Harganya juga beda orang, beda lagi. Beda orang, beda lagi. Nah itu, jadi tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian harga bahwa yang ukuran sekian harganya sekian, yang lapak itu ukuran sekian, yang bermeja ukuran harganya sekian. Tidak ada kepastian. Sedangkan dulu kami sudah punya perjanjian itu, sudah ada kepastian harganya. Diharapkan dengan adanya aksi ini, pemerintah bisa segera mengambil sikap tegas, termasuk bisa menemukan solusi yang saat ini dihadapi para pedagang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Persib siap hadapi tim Bali United pada leg kedua semifinal Championship Series Liga 1 Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.